Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Cak Nun, saya Sirot dari Surabaya. Saya ingin bertanya tentang keseimbangan sejati. Cak Nun berkata bahwa keseimbangan itu mempunyai beberapa lapisan, dan kita harus terus online kepada Gusti Allah agar kita mendapatkan keseimbangan dalam hidup kita. Dan menurut saya, titik puncak atau titik teratas dari lapisan itu adalah cinta dan keindahan. Yang saya tanyakan adalah, apa keindahan yang sudah Cak Nun rasakan sampai saat ini tentang kegiatan makyah dan kehidupan Cak Nun? Dan ngomong-ngomong soal lapisan, saya bertanya, bagaimana sih keseimbangan dalam lapisan masyarakat? Terima kasih Cak Nun. Bom. Ini kayak Fakultas Filsafat S3 ya. Pertanyaannya tepak rare, padahal ya ngojek lah rare. Ya, tapi gini, saya ingin ngasih tahu ya, ingin supaya Anda itu optimis sebagai orang Indonesia. Orang Indonesia itu dikagumi oleh banyak orang-orang pintar dunia. Yang dikagumi bukan pemerintahnya tapi rakyatnya. Wes, tak kayak contoh dikit ya sebelum diberikan ya. Jadi saya punya ketemu sama orang Bosnia, kerja di Padang Panjang Sumatera. Dia cuma menjadi penjaga rumah seni. Aduh nggone iku. Apa wong bule guwan pen gede kuning rabi ndek kuno bendina kok ndodok-ndodok karo tukang becak ndek warung. Sampeyan niku lha apa ndek kene gagahe koyo ngene, mbok main sinetron kono ngono aku. Dia bilang, "Cak, kalau di negara saya di Bosnia, ya. Ini saya tiap hari sama tukang tambal ban, warung apa ya. Iku ngomongi wong-wong iku ngomongi wong cilik iku. Nek ndek Bosnia iku dosen minimum ngomong. Ndek kene iki masih tukang tambal ban iku duwe filsafat. Kita gak? Arek ngaret iki lho. Ditakoni jawabane filsafat. Yo ngunduh wae pakarti, Cak. Ngono gayane ta. Ya becik ketitik ala ketara. Wes pokoke wong Jawa ki top gitu loh. Nah, maka saya tidak kagum kalau dia pertanyaannya keseimbangan itu. Wah, kayak lara nyeneng lagi. Kalau raimu gak seimbang belas. Halo, Kit. Apa keindahan yang Cak Nun rasakan? Sangat banyak. Kalau ditulis duwowo. Cuman kalau saya boleh ambil contoh satu. Apa yang lebih nikmat dan lebih indah dibanding merasakan, menemukan kehadiran Tuhan? Dan kalau aku melihat engkau semua, kalau aku menemukan wajahmu, ekspresimu, auramu, tertawamu, senyummu yang palsu itu, artinya tidak cocok sama hidupnya, Pak. Senyummu ketika engkau menghampar di hadapanku, aku menemukan hadirnya Allah di dalam jiwaku. Engkau adalah yang memantulkan cahaya Allah kepadaku. Itu lebih nikmat. Karena di sini tidak ada yang palsu. Di sini jujur 100%. Gak kepingin dunia, gak kepingin ngelompok iki mergo bener-bener menikmati keindahan Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Apa meneh? Wong takon api-api kabeh arek-arek. Wah, api-api pertanyaane. Luar biasa. Ini majelis ilmu yang Rasulullah, kalau ada di sini Rasulullah pasti akan tidak tega untuk tidak mengatakan sebenarnya wis pokoke engko nek mlebu swarga kon ndolek aku sik ya. Wis kok bareng aku mlebune ngono ya. Bareng aku kok mlebune. Lho mosok cukup sak wenten kae aja kuwatir swargane mbon nemen wis engko bareng aku. Dadi mudah-mudahan sampean engko Kanjeng Nabi kira-kira 100 meter awakmu ndek mburine ngono lho ya. Ini ya. Cuman kok dienggokno malaikat nang neraka. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, Mam. Masih ada? Itu tentang keseimbangan sejati dalam kehidupan masyarakat. Keseimbangan sejati Kehidupan bermasyarakat. Semua harus dipahami, diperlakukan dan dihayati, kemudian difungsikan pada proporsinya atau makomatnya masing-masing. Kalau tulang perlakukanlah sebagai tulang, daging perlakukanlah sebagai daging. Sama tadi kita bilang mengenai sekolahan modern itu hanya mengurus sepertiga dari keutuhan manusia. Mek ngurusi benere salahe, gak ngurusi api eleke, gak ngurusi indah jeleknya. Nah, kalau bisa setiap peristiwa yang kita alami itu matang ketiga-tiganya, saling memberi persyaratan.
Masih kon gandeng kaya apa nek elek gak lulus. Masih kon apik kaya apa nek gak bener gak lulus. Kon bener kaya apa nek gak tapek tepak di sawang ya tetep gak lulus gitu kan. Kalau kita tidak membiasakan ini, maka kita akan terbentur pada situasi sosial yang tidak proporsional selama ini. Misalnya, nek wong modern kok ngomong nada dan dakwah, ngono ta? Nada dhewe, dakwah dhewe ngono ta? Disangkanya nada iku urusan dhewe, dakwah urusan dhewe. Betul enggak? Pelajaran umum, pelajaran agama, salah meneh. Apa maksudnya pelajaran umum itu? Apa matematika? Nah, matematika itu sangat pelajaran agama, sangat suci. Matematika itu misalnya 5/6 30. Itu contoh dari kesucian. Masih ditodong tentara, nek 5/6 sama dengan masih pas gak duwe duit 5/6, pas duwe akeh 5/6, pas udan terus rendeng 5/6, pas panas gak duwe duit 5/6, kapan saja di mana saja dalam gelap atau terang, sakit atau sehat, dalam situasi apapun saja 5 kali 6 menurut matematika sama dengan 30. Jadi matematika sangat suci. Yang tidak suci ketika dia jadi ilmu sosial, jadi ilmu budaya, terutama kalau sudah jadi ilmu ekonomi dan politik. 5/6 sama dengan wani piro? Ya tak gak? Ya tak gak? Nah, makanya kewajiban manusia adalah menjaga kesucian matematika atau kesucian Allah itu di dalam kehidupan sosial budaya, terutama ekonomi dan politik, karena di situ yang paling banyak terpelesetnya. Gitu loh. Dihukum tergantung pertimbangan, tidak tergantung benar atau salahnya, atau baik atau buruknya. Gitu ya, Dik ya. Jadi keseimbangan dalam masyarakat tidak bisa Anda cita-citakan Indonesia akan mengalami keseimbangan seperti yang Anda bayangkan atau Anda tentukan. Yang dituntut oleh Allah adalah Anda sendiri harus setiap hari menjaga keseimbangan dirimu, keseimbangan pikiranmu tok atau pikiranmu dengan hatimu, hatimu tok atau hati dengan pikiranmu, dan keseluruhan jiwamu. Kemudian dirimu seimbang dengan orang tuamu, seimbang dengan kiri kananmu, keluargamu seimbang dengan masyarakatmu, dan seterusnya. Saiso-isone tetap dalam keseimbangan. Jangan pernah tidak berpikir seimbang. Berpikir harus seimbang. Kekuatannya teman-teman makiyah bertahan berjam-jam seperti ini masih ben-bengi lak gelem kon. Ben-bengi diparani sampai tutuk. Gresik magetan teko terus Pak, raine pancet ae Pak. Karena mereka menikmati keseimbangan. Mereka menikmati enak ya urip seimbang itu. Gitu loh. Enak. Mulane gak ono lanang, gak ono wedok asline. Sing ana iku menungso. Masing-masing punya unsur kelembutan, masing-masing punya unsur kekerasan juga. Wong wedok duwe kekerasan, wong lanang duwe kelembutan. Bayangno nek dzakarin wa untha diartikan laki-laki dan perempuan. Terus nek perempuan berarti lembut tok, nek laki-laki keras tok. Gak lah. Dzakarin wa untha itu artinya unsur kelelakian dan unsur keperempuanan. Wong wedok yo duwe rek unsur laki-lakian, wong nek maido koyo ngono. Iya tak? Nek nyelatu lak luwih nemen banget wong lanang. Lak keras iki ibu-ibu. Bu kopi, gak duwe tangan njaluk kopi, mbok. Ngono. Waktu awal-awal rabi rek, kene kae tangi ngene sono ambu kopi strup saiki. Gak, aku mek bayangno arek-arek iki. Jadi setiap laki-laki jangan lupa dia punya unsur keperempuanan, kelembutan. Setiap perempuan juga dia butuh unsur kejantanan. Wong wedok itu ya jantan, wong wedok itu ya keras. Nah, nek ada ketidakseimbangan potensi atau jumlah kelelakian dan keperempuanan tadi pada satu badan yang sama, itu jenenge wandu. Gitu ya. Kakean lanange tak kakean wedoke ngono lho. Ana wong wedok ke melanang-lanang, ana wong lanang ke medok-medok. Ya ta gak? Nah, itu ada ketidakseimbangan. Bagaimana caranya kalau tidak seimbang? Misalnya Dorce harus diputuskan kon lanang ta wedok. Ya, terserah enggak apa-apa. Tapi yang penting adalah itu berarti dia disayang Allah untuk menempuh perjuangan yang lebih berat dari orang lain. Kalau orang dikasih Allah fadilah untuk menempuh perjuangan yang lebih berat, berarti dia orang yang lebih hebat daripada orang yang perjuangannya lebih rendah.
Betul enggak? Nek sampean punya ujian berat berarti sampean difadilai Allah lebih tinggi daripada orang yang ujiannya tidak setinggi sampean. Bangsa Indonesia ujiannya luar biasa berat karena Allah melihat dan mentakdirkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang tangguh, bangsa yang dahsyat di masa depannya. Ngono rek kira-kira ngono ya. Kon ro lah jan-jane keseimbangan iku kon ngecek ae jajal guruku iso temen tagak ngono kan. Ngono ya. Assalamualaikum, selamat datang di Bowling Maya. Berikut ini adalah cuplikan acara Sinau Bareng tahun 2017. Dan inti dari video ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada seorang penanya yang menanyakan perihal keseimbangan sejati dan keindahan apa yang dialami Mbah Nun baik dalam bermaiyah maupun dalam kehidupan pribadi. Kurang lebih berikut itu garis besar pertanyaannya. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, berikut ini ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama adalah, sebelum Mbah Nun mulai merespon pertanyaan, terlebih dahulu beliau bercerita bahwa ada seorang teman berasal dari Bosnia yang memilih untuk tinggal di Indonesia. Saat Mbah Nun bertanya alasannya mengapa memilih Indonesia, jawabannya adalah menurutnya kalau di Bosnia kita mau mendapat ilmu filsafat kehidupan minimal hanya bisa diperoleh dari profesor atau orang pintar. Sementara di sini di Indonesia kita bisa mendapatkan ilmu filsafat kehidupan dengan sangat mudah. Karena rakyat Indonesia sangat menguasai ilmu filsafat kehidupan. Dari mulai tukang becak, penggembala, supir angkot, pedagang asongan, petani, semuanya sangat menguasai filsafat kehidupan. Pokoknya di Indonesia ini, meskipun penjual angkringan saja, dia sangat menguasai dan berpegang teguh kepada nilai-nilai filosofi kehidupan. Misalnya, ngunduh waing pakarti, Gusti mboten sare, becik ketitik olo ketoro, dan seterusnya. Bahkan jika kita perdalam lagi, sesungguhnya rakyat Indonesia sangat hatam perihal filosofi kehidupan. Artinya, tidak hanya sekedar hafal, namun juga menjalankannya. Misalkan di warung makan contohnya, pedagangnya sangat mengamalkan nilai-nilai filosofi kehidupan. Contohnya penjual angkringan. Di angkringan, kita makan apapun saja, penjual tidak pernah curiga ataupun cemas. Bahkan apapun saja yang kita makan, penjual angkringan tidak pernah mengawasinya. Namun justru pembelinya lah yang mengawasi dirinya sendiri. Kemudian menyebut apa-apa saja yang telah ia makan tatkala membayar. Hal seperti itu tidak mungkin berani dilakukan terkecuali hanya oleh orang yang sudah mengamalkan filosofi kehidupan Gusti mboten sare atau Tuhan tidak tidur. Pokoknya kalau di Indonesia ini tidak perlu profesor untuk bisa bicara filsafat, karena kalau di Indonesia tukang becak saja tahu bahwa becik ketete olo ketoro. Oleh karenanya, maka Mbah Nun mengajak para jamaah untuk bangga menjadi rakyat Indonesia. Kemudian, poin selanjutnya adalah Mbah Nun menjawab pertanyaan perihal keindahan apa yang Mbah Nun alami dalam maiyah dan dalam kehidupan. Dan garis besarnya adalah, menurut Mbah Nun, sangat banyak keindahan yang beliau alami dalam maiyah. Sedikit contohnya adalah, menurut beliau, tidak ada yang lebih menggembirakan
selain melihat senyum di wajah arek-arek Ma'iyah. Dan perihal keindahan yang beliau alami dalam hidup, intinya menurut beliau teramat banyak jika harus disebutkan satu persatu. Kemudian poin selanjutnya adalah respon jawaban dari Mbah Nun perihal keseimbangan sejati dalam masyarakat. Jadi, garis besarnya adalah keseimbangan sejati dalam masyarakat sukar untuk dicapai karena sudah teramat banyak keterbalikan dan ketidakseimbangan yang telah berlangsung. Misalnya, soal pendidikan sekarang itu hanya mengurusi sepertiga dari keutuhan manusia. Karena dalam dunia pendidikan modern, tidak kenal aspek lainnya kecuali benar dan salah. Padahal seharusnya dunia pendidikan itu memperhatikan keutuhan manusia, seperti misalnya baik buruk, jelek indah, bukan hanya mengurusi benar apa salah saja. Karena benar belum tentu baik dan baik belum tentu indah. Teman-teman pasti sudah hafal dengan istilah dari Mbah Nun yang satu ini. Misalnya, kita menjenguk saudara yang sedang sakit, dan ternyata penyakit yang dialaminya adalah salah satu dari 5 penyakit yang sangat mematikan, sehingga sangat mustahil untuk sembuh secara ilmu medis. Lantas, kita mengungkapkan kebenaran itu kepadanya seraya berkata, "Wah, ini adalah salah satu dari 5 penyakit yang mustahil bisa sembuh." Oke, mungkin itu benar secara medis, namun tidak baik mengungkapkannya dan sama sekali tidak indah. Jadi intinya, hal-hal seperti itu adalah contoh bahwa dunia pendidikan sekarang ini saja sangat tidak seimbang, karena urusannya hanya benar dan salah saja. Bahkan sampai soal ujian pun pilihannya benar apa salah. Atau contoh lainnya, perihal ketidakseimbangan yang saat ini berlangsung adalah sekarang pandangan orang itu sudah sangat tidak seimbang. Bahkan orang sekarang cara pandangnya sangat sekularisme, sehingga mereka berpikir bahwa ada pelajaran agama, ada pelajaran bukan agama. Misalnya, orang sekarang itu berpikir bahwa matematika itu bukan pelajaran agama. Padahal, jika kita berpikir dengan seimbang, maka kita akan sadar bahwa tidak ada ilmu apapun selain agama. Misalnya, matematika itu adalah ilmu yang paling suci karena mau bagaimanapun 5 kali 6 sama dengan 30. Mau lagi sedih atau bahagia, 5 kali 6 sama dengan 30. Mau dalam keadaan punya uang atau tidak punya uang, 5 kali 6 sama dengan 30. Mau ditodong senjata, mau diancam, dimarahi, disogok, diapapun saja, ya 5 kali 6 sama dengan 30. Artinya, matematika itu sesungguhnya adalah ilmu yang paling suci. Namun, jika ilmu matematika sudah masuk ke wilayah sosial dan politik, maka 5 kali 6 sama dengan wani piro. Kurang lebih, itu baru sedikit contoh dari ketidakseimbangan yang berlangsung di dunia saat ini. Sehingga, menurut Mbah Nun, keseimbangan masyarakat sebenarnya sangat sukar untuk dapat tercapai. Kemudian, poin yang terakhir adalah Mbah Nun menawarkan kepada penanya agar fokus kepada diri sendiri terlebih dahulu. Pastikan terlebih dahulu keseimbangan akal kita, hati kita, atau akal dan hati kita. Jadi intinya adalah, menurut Mbah Nun, sukar untuk memperbaiki keseimbangan sejati masyarakat. Maka oleh karenanya, Mbah Nun menyarankan yang penting dirimu sendiri seimbang, baik seimbang akalnya, hatinya, termasuk juga seimbang dengan lingkup sekitar kita, seimbang kepada keluarga, kepada orang tua, kepada saudara, dan kepada kanan kirinya. Kurang lebih sebatas yang dapat kami tangkap. Berikut itu garis besar dari video ini. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan,
pointer atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.